Rahmadati. Pada video tutorial kali ini saya akan membuat satu produk makanan yang berbahan dasar coklat, yaitu coklat pralin. Coklat pralin sendiri adalah sejenis permen coklat atau manisan yang biasanya berbentuk bulat dan memiliki isian. Untuk isiannya sendiri bisa berbagai macam, bisa dari kacang-kacangan, selai, kemudian buah-buahan kering dan lain sebagainya. Baik, kita langsung saja ke bahan-bahan apa saja yang diperlukan dalam pembuatan coklat pralin ini. Kali ini saya hanya membuat pralin yang sederhana, yang bahannya cukup mudah didapat, dan bahan untuk pembuatan pralin sendiri tidak terlalu banyak. Yang pertama, ini ada coklat kompor ya. Sebenarnya selain coklat kompor juga bisa menggunakan coklat konfitur, cuman untuk penggunaan coklat konfitur itu menggunakan teknik tersendiri. Untuk pemula kita bisa menggunakan coklat kompor, dia prosesnya jauh lebih mudah. Ini sebagai bahan utamanya. Lalu kemudian ini dark cooking coklat ya. Lalu kemudian ada olahan daripada produk coklat lainnya, yaitu milk coklat. Milk coklat ini bisa memiliki rasa, bisa vanila, bisa strawberry dan lain sebagainya. Lalu untuk sebagai isian kita gunakan selai atau jam ya. Di sini ada selai blueberry dan ada selai strawberry. Baik, adapun alat yang digunakan dalam pembuatan pralin itu adalah yang pertama tentu saja cetakan pralinnya ya. Untuk cetakan ini bisa menggunakan cetakan yang plastik ataupun yang silikon seperti ini. Lalu kemudian untuk alat olahnya ada saucepan, bowl stainless untuk melelehkan coklat, lalu kemudian ada knife, cutting board, spoon, spatula plastik, dan pinset kalau diperlukan. Bentar. So, baik, kita lanjut saja ke tahap selanjutnya, yaitu proses pembuatan pralin. Ini adalah dark cooking coklat yang sudah kita cincang tadi ya. Kita masukkan ke bowl yang besar ya. Kita lelehkan dengan cara menggunakan panas kuat atau di oven mari. Setelah mendidih, kita panaskan. Lelehkan, hati-hati dengan panas ya. Sambil menunggu yang dark cooking coklatnya, kita bisa cincang dahulu milk coklat yang berwarna strawberry sebagai hiasan. Jadi dibutuhkannya tidak terlalu banyak ya, hanya untuk hiasan saja. Kita cincang. Oke, step selanjutnya ini tadi white coklat strawberry yang sudah dilelehkan, karena nanti pralinnya itu akan agak sedikit bercorak ya. Jadi kita masukkan dulu coraknya strawberry gitu, masukkan dulu. Untuk coraknya sendiri kita bebas ya, abstrak aja. Pakai lubangnya jangan terlalu besar.
masukkan ke dalam cetakan. Baik, ini adalah dark cooking coklat yang sudah dilelehkan ya. Untuk menuangkan ke cetakan kita bisa menggunakan piping bag ataupun gelas ukur seperti ini. Saya gunakan gelas ukur. Ini kita tinggal tuangkan saja kurang lebih setengah dari cetakannya ya, karena nanti kita akan isi lagi dengan flan. Ya, baik. Setelah coklatnya ini sedikit membeku atau setengah set, kita tinggal masukkan selai yang akan kita gunakan, baik strawberry ataupun blueberry. Ini slice untuk isiannya sudah kita masukkan, lalu kita ada baiknya kita biarkan dulu sebentar supaya sedikit membeku ya, keras. Nah, setelah keras baru kita tutup lagi bagian atasnya. Oke, setelah kita isi semua ya, lalu kita biarkan sampai coklatnya ngeset atau beku sempurna. Untuk supaya coklatnya itu membeku, kita biarkan di suhu ruangan. Ada baiknya di suhu ruangan yang kurang lebih dingin ya. Jangan dimasukkan ke kulkas karena itu nanti akan mengakibatkan permukaan coklat tidak mengkilap. Baiklah, setelah beberapa jam kita menunggu, coklatnya sudah ngeset ya. Ini coklat yang sudah beku sempurna. Sekarang kita tinggal lepaskan saja dari cetakannya. Bismillah. Semoga bagus hasilnya. Ini adalah hasil dari pembuatan coklat pralin kita hari ini ya. Seperti ini hasilnya ya. Yang harus diperhatikan dalam cara membuat coklat pralin itu adalah yang pertama, cetakannya harus dalam keadaan kering sempurna, tidak boleh ada yang basah ya. Lalu kemudian pada saat membekukan coklat itu harus suhu ruang ya, jadi memang membutuhkan waktu. Karena apa? Itu nanti akan berpengaruh terhadap hasil akhir daripada coklat pralin ini. Coklat pralin yang bagus itu yang pertama adalah shiny atau bersinar ya, mengkilap ya, seperti itu. Lalu kemudian dia cracking atau renyah gitu ya, tidak basah seperti itu. Kalau misalkan dari hasil pralinnya ini ada yang terlihat seperti berembun ya, itu ada kemungkinan pada saat membekukan suhunya tidak stabil gitu. Makanya kalau membekukannya di dalam freezer itu juga tidak disarankan karena akan mengakibatkan coklat pralin yang kurang sempurna. Selain itu juga yang harus diperhatikan itu dari
kualitas coklatnya itu sendiri. Nah, inilah hasil akhir produk coklat kita, coklat pralin ya. Ada yang berbentuk hati dan oval. Untuk corak dan bentuknya kita bisa pilih sesuka hati, begitupun juga dengan isian. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di olahan coklat berikutnya. Dadah.